Amal munjiyatu makhasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Wal alaniyah. Waktu itu kita bahas sedikit. Ya. Yang menyelamatkan kita itu takut kepada Allah dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang hatinya sudah betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini nggak gampang, tidak semua orang dikasih. Siapa yang dikasih? Yang dia dapat diberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Contoh gini, ketika dia memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini emak berupa duit dengan kesehatan. Duit itu masih di bawah kesehatan, lebih unggul kesehatan. Kok bisa begitu? Kita ini digaji sehari 1 juta saja. Kalau 30 hari 30 juta, tapi penyakitnya yang ginjal. Harus setiap hari nyuci darah. Kemudian ampek, tegap. Lagi dia punya penyakit gula darah, nggak bernilai 1 jutanya itu per hari, ludes. Udah belum lagi milih-milih makannya, kalau andai kata dia tabrak itu makanan, ya akhirnya malah tambah parah tuh. Sehingga awal muasal daripada dia punya penyakit begitu berangkat dari mana? Karena dari pikiran dia. Orang makin tinggi kerjaannya, makin sibuk, itu tingkat kesetresannya lebih tinggi. Coba kalau kita nih orang yang pergerakan ini, kalau sudah ketemu ya alhamdulillah, kalau belum, kalau kita berangkat itu resiko kesetresannya itu lebih besar. Coba kita ini orang yang biasa-biasa saja dibandingkan orang yang kerja di kantor, dia jadi pemimpin, jadi direktur, itu tingkat stresnya lebih besar. Memang Asep itu bukan tingkat kesetresannya yang lebih besar, memang stres. Stres baik benar. Nah, itu sehingga kita ini bagaimana menjaga stabilan dari pemikiran kita ini. Ya walaupun kita ini ya miskin, tapi kita bisa menjaga stabilitas dalam pola hidup kita, insya Allah aman. Amin. Insya Allah aman. Penyakit rada jauh. Makanya bagi Rasulullah itu cuma 2 kali dia sakit. Kenapa? Dia bisa mempola cara makan, cara dia hidup, keseharian dia, sehingga beliau itu nggak gampang terkena penyakit. Apapun, seberat apapun itu dibawa zikir kepada Allah. Kenapa? Karena memang masing-masing dari sisi pola yang ada di kita ini memang ada virus-virusnya. Cara berpikir kita, kalau ini salah, itu virus masuk tuh. Akhirnya nggak nyaman pemikiran kita. Akhirnya lari ke hati kita. Hati kita itu nggak tenang. Ketika hati nggak tenang, gampang kena penyakit. Coba, duit kagak punya, ini ambak-ambakan mulu, bocah rewel. Dari depan kemari ke rumah, pulang hujan-hujanan, ujungnya pilek. Tapi kalau kita duit lagi banyak, bini senyum mulu, anak juga pada sehat, kemudian bos juga nggak ngomel-ngomelin kita, pulang dari depan hujan-hujanan, happy. Masuk ke dokter. Pulang langsung kita, imunitas tambah naik, bini kita taikin. Cocok. Dia begitu lah. Bukan porno, bukan. Kan bini. Khasyatullah fisirri wal alaniyah, dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Takut kita pada Allah. Kenapa? Karena orang yang takut pada Allah, dia punya pertimbangan, daya jangkau berpikirnya itu tepat sasaran. Kenapa? Dia bisa menempatkan pada porsinya. Nah, contoh ketika dia ini seorang ustadz misalnya, ya, dia cuma hanya sebatas dari sisi pola pikir, memberikan penyerahan. Ya otomatis orang suka itu karena ilmunya, karena dibenci pun juga karena ilmunya. Kalau ustadz, kalau ulama, dia dibenci bukan karena ilmunya, tapi karena perilaku dia emang kurang benar. Perilakunya apa? Perilakunya ada bini orang boleh lihat bini orang cakep main game bola,
misalnya. Ini kagak bener ya misalnya deh, Benar. ya kan? Benar. Orang boleh lewat di depan Yang montok Kasuli sana, main nyimpang baik. Yang model begini. Padahal dia siapa? Nah, karena kejadian kemarin tuh yang di Tangerang kan, di Tangerang itu guru ngaji loh, dibunuh. Sebab musababnya dari mana? Sebab musababnya ketika dia itu umroh, ketika dia haji, itu yang ngebunuh itu ternyata itu suami dari istri yang diselingkuhin sama si ustadz itu. Itu sama dia susah berat. Mau dia siapapun, mau dia lurah, mau dia itu ustadz, kiai, masyarakat, tokoh masyarakat, ada urusan 4 hal ini: tata, wanita, harta, jabatan, itu perkara yang menyebabkan kita suka lengah. Nah, ketika kita 4 ini kita bisa hindari, arti kita istiqomah, Rabbunallah summastaqom. Ingat dengan nilai-nilai yang sistem Allah Ta'ala, lalu kita berada dalam relnya itu kita bisa istiqomah. Alhamdulillah, itu berarti kita sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya orang yang khosyah, takut pada Allah. Kemudian wal qasdu fil fakri wal ghina, ia menyederhanakan kefakiran dan ketika dia kaya. Jadi kalau miskin, kalau fakir nggak usah ditunjuk-tunjukkan amat. Kalau dia kaya nggak usah pamer-pamerin. Biasalah. Orang ini dia akan selamat yang model begini. Kalau dia punya pamer-pamerin, kalau dia ngasih dipinjemin, kalau kagak teman nyelak yang ada menghina orang. Kalau sudah menghina orang, berarti sudah jatuh wibawa dia. Bukan orang-orang yang menjatuhkan wibawa, kita sendiri. Atau kalau kita ini fakir atau kita miskin, memamerkan kemiskinan kita, malah menunjukkan kemiskinan kita dengan cara apa? Meminta-minta, itu kita lebih hina daripada siapa? Yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Andai kata kita ini belum bisa memberi, nggak usah minta. Jadi kalau kita minta begitu, tandanya kita ini menunjukkan kefakiran. Bisa kita aja lah kerja. Wal adlu fir ridho, ada dalam ridho, wal ghadab, dan juga kita ada dalam marah. Ya kalau marah profesional lah, bukan yang kita ini menghilangkan amarahnya, tapi profesional marah. Kalau ada sesuatu yang salah, menyimpang, kita marah wajar. Tapi kalau kita ini dalam posisi salah, kita marah beda lagi. Kalau kita ini posisi benar untuk menjaga haknya, silahkan, gak apa-apa, tapi dengan argumentasi yang pas, yang tepat. Wa ammal muhrikatu fasyuhun syadidun. Dan lalu yang kedua, tadi yang menyelamatkan, adapun yang membinasakan, fasyuhun syadidun, itu pelit koret yang kebangetan, nutup-nutupin kepunyaan dia punya, tutup-tutupin. Orang yang diangkat itu ya dia bisa dermawan, bukannya orang punya mobil banyak atau punya rumah gedong. Itu dia yang dermawan, itu nggak dia kerukuran. Walaupun kita biasa-biasa saja, ketika ada yang kesulitan atau kita cari jalan, cari cara orang itu nggak susah, itu kita nggak masuk kategori fasyuhun syadidun, orang yang pelitnya kebangetan. Kita nggak punya harta, tapi kita punya link, punya jalan, lakukan dengan cara itu. Kita punya pemikiran, cari solusi, lakukan dengan cara itu. Berarti kita sebagai umat manusia harus melakukan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Ya. Yang selanjutnya, wahawan mutabaun, yang keduanya terlalu menuruti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu diikutin. Kita ini malas datang ngaji, malas ah. Nah, itu kan ini yang diturutin tuh. Padahal udah ada jalan, diajakin sama ketua Karang Taruna, diajakin sama BPD, ditajakin sama RT. Malas jawabannya. Komentar paling banyak, masalah ngomongnya agama. Bladut sih bilang ini orang.
Ngomong kalau dikit-dikit ngomong agama, dikit ngomong agama, tapi diajak ngaji males. Itu disebut dengan kabura maqtan indallah ya antaqulu bala taf'alun. Jadi realisasi omongan tuh gak sesuai dengan perbuatannya. Dia ngajak mah supaya orang pinter. Ngajak mah kalau dia itu ke orang-orang, kita ibadah nggak akan diterima oleh Allah kalau tidak pakai ilmu. Nah, dia sendiri itu nggak berilmu. Dia sendiri nggak berilmu. Baca Quran aja belepetan, ajak orang supaya ngaji. Tapi kalau diajak punya tanggung jawab, kita ini sebagai pemimpin mengarahkan kepada kebaikan, itu kewajiban, keharusan. Suruh datang aja dulu. Suruh datang. Kalau ngomong tentang ilmunya, bukan wilayah kita misalnya, itu cuma ngedirect doang, narik untuk datang, selesai, udah urusan dari situ. Jadi, mau syukur nggak mau ya udah, ngedirect aja dulu. Tanggung jawab kita. Jadi kalau hawa nafsu dituruti, ini kecelakaan buat kita. Karena setan itu kan amaratun bisu, itu ngajak masuk kepada amarah bisu itu. Karena ada 3 tingkatan nafsu ini secara garis besar. Amaratun bisu. Kita ini mau ngaji, diajakin sama RT, sama Kakang Taruna, atau sama PPD, akhirnya setan bisik, gue usah ngaji dah, besok atau setan tuh nafsu masuk, dia lemes, kita langsung antar dulu, akhirnya molor, dilawan sama kita kan, keinginan buruk itu, jelek itu, udah berangkat. Syukur kalau nggak mengkol, kalau mengkol ternyata nih ada di rumah itu ada datang baru cewek nih, nyangkut dulu dia, dilawan juga sampai itu, ada sih kita mau ngaji nyangkut ke situ, gak enak juga dia sama ketua Karang Taruna nih. Terus jalan, pas sudah duduk datang ke majelis taklim, apa itu setan diem? Kagak, itu setan ngelecehin mulu itu. Kata setan, udah lo mah emang harus ngaji, ngomongnya mah bagus-bagus, emang harus ngaji lo. Udah kalau begitu mah dengerin ya yang khusyuk, kata setan. Malah disuruh yang bagus sama setan. Udah dengerin yang khusyuk, kalau Ustaz ngomong supaya lu dapat ilmu, kata setan, dengerin yang baik. Dengerin. Mas sudah dengerin sama dia, itu setan apa? Enggak diam. Akhirnya mata kita ini sepet. Mata kita sepet, ngantuk. Udah ngaji tuh ngantuk. Tapi akhirnya kita nimbang-nimbang, banding-bandingin. Ngaji kalau tempat pengajian mingguan begini kok pernah bawaan yang ngantuk. Tapi kalau ngundang Ustaz medsos, ya can pugu isinya kualitas atau tidak, teresep kita. Kenapa? Trendinya. Tapi kalau urusan ngaji kami begini ngantuk, itu setan tambah banyak soalnya nongol sama kita. Udah lawan sama kita tuh, nggak ngantuk, lawan. Kata setan apa? Ya udah kalau gitu mah gak ngantuk, udah samping kiri kanan lo tuh hindarin hawa nafsu, ngantuknya. Setan tuh malah nunjuk kayak begitu nunjukinnya. Akhirnya apa? Ngobrol samping kita kiri kanannya. Kalau cuma ngantuk sendirian kita rugi, tapi kalau ngobrol bertiga tambah lagi sama yang lain, lawan juga sama kita, terus aja. Setan nggak diam juga, kata setan. Memang benar, lu doang di sini jemaah yang paling hebat, paling pinter, yang paling bagus, paling khusyuk. Kata setan tuh luar biasa, muncul ujub, bangga diri. Emang gua yang paling khusyuk ngajian tiap malam. Emang gua yang paling getol ke masjid. Emang gua yang paling getol ibadah. Kan rusak ibadah kita. Ya Allah, susah bener jadi orang bener, Pak. Orang baik. Kalau jadi orang salah mah gampang. Ya Allah, gitu. Karena hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nah, itu wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bangga diri. Ya Allah, bangga diri pakai ilmu. Kalau kita ikhlas pun harus pakai ilmu, enggak pakai rasa ya pakai ilmu. Ada argumen, makanya begini, ada 2 karomah. Karomah diberikan oleh Allah kepada aulia-aulia Allah. Karomah yang kedua itu diberikan kepada para ulama. Kalau aulia-aulia Allah nggak wajib disampaikan kalau dia punya karomah. Tapi kalau ini ulama wajib menyampaikannya. Kenapa?
dia akan diberikan argumentasi, karena dengan keilmuan itu harus mengajak orang dalam kebenaran. Tapi kalau ulama yang punya karomah, aulia Allah yang punya karomah, dengan hasil prestasi ibadahnya dekat sama Allah, ya bersih hatinya, itu tidak wajib dia lakukan. Walaupun ada kharikul adahnya ulama itu jelas secara zahir. Kharikul adahnya dia punya argumentasi, dia berdebat, karena seorang ulama itu diuji oleh 3 perkara. 1, ujian intelektual, 2 ujian emosional, yang ketiga ujian spiritualnya. Karena ulama itu arifan bizamanihi mukbilan ala sya'nihi. Dia mengetahui kondisi zaman, kondisi lingkungan, kondisi tempat, kondisi dia di mana berada. Suka dan tidak suka dia akan sampaikan itu dengan dasar argumentasi. Karena yang dia lakukan itu, yang dia sampaikan adalah berdasarkan dalil. Jadi ketika kita ini marah harus pakai dalil. Kita ikhlas harus pakai dalil. Baru perkata insya Allah tidak masuk kategori ijabul mar'i binafsihi. Yang selanjutnya, wa amma darajatu fa ifsya'us salami. Adapun yang mengangkat derajat kita, yaitu izharus salam bainan nas, menampakkan salam kepada manusia. Sekarang pertanyaan begini, ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi mukanya kecut, nekuk mukanya. Tapi kita ini, hei, gimana kabarnya, nggak ngucapin salam. Hei, mana baik, selamat pagi pak. Tapi muka kita ramah. Memilih yang mana kira-kira? Kan tadi kan ifsya'us salam, mengizharkan salam, menampakkan salam dengan kalimat assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa bukan? Doa. Sekarang doanya kita ganti, boleh nggak? Selamat pagi pak, selamat sore pak, atau pak bagaimana, baik pak hari ini. Tapi muka kita ramah, tapi ucapin assalamualaikum. Udah diam aja belakang baik. 1 jam nggak diajakin ngomong kita, enak nggak? Gak enak. Sama juga kayak kita bertamu sama orang, itu orang gak nyubin apa-apa, kopi juga kagak, cuma air putih doang lah. Tapi itu orang 1 jam ngajakin kita ngobrol, tapi ada datang itu orang nyubinnya macam-macam, bahkan diajakin makan sate ada di situ, tapi itu orang nggak mau ngomong sama kita, diem aja. Betah yang mana kita? Betah yang pertama, betah yang kedua? Betah yang pertama. Berarti berangkat dari hati. Wa ifsya'us salam, hati yang jernih, hati yang bersih itu menunjukkan raut muka wajah kita itu yang ramah, sehingga kita betah, nyaman. Nyamannya kita itu apa? Karena kita diterima dengan ucapan, dengan doa, dengan obrolan. Wa ifsya'us salam itu adalah kita saling doa bidoa. Wa ifsya'us salam. Jadi diangkat derajatnya. Jadi orang itu mau berkunjung sama kita bukan faktor kita nggak ngasih duit atau apa, kan itu kan terbatas kalau yang model begitu. Tapi kita datang tapi diajakin ngobrol, itu jauh lebih baik dibandingkan kita dikasih makan enak tapi itu orang agak pernah ngajakin ngobrol sama kita, diem yang belum kenal. Tuh. Jadi itu diangkat oleh Allah derajat silaturahminya itu supaya apa? Memutus mata rantai ketidaksukaan, kebencian antara kita. Wa selanjutnya wa it'amut ta'am, yang keduanya mengangkat derajat, ngasih makan lidhaifi wal ja'i, kepada orang yang lemah dan orang yang lapar. Sekarang ini bantuan-bantuan nih ya. Bantuan-bantuan jangan ditilep. Hati-hati deh. Ngasih makan. Lo jangan nilep tuh. Panjangin. Ada aturan. Jadi ketika ini Pak RT ngegulkan surat atau ATM yang tadi nggak dapat lalu dapat, itu gede tuh nilai ganjaran pahalanya tuh, daripada itu RT kagak ngurus-ngurusin sama sekali. Harus daftarkan buru-buru kalau memang ada haknya masyarakat itu, yang siapapun ada haknya untuk mendapatkan, buru-buru daftarin. Tunggu ya, saya punya RT model RT 01.